Kita bayangkan, misalnya kita ingin mengetik, ingin menampilkan angka 1 sampai 10 di layar komputer. Apakah kita harus mengetiknya satu persatu? Tidak ya, karena itu sangat tidak efisien dan banyak memakan waktu. Maka dari itu, kita perlu yang namanya menggunakan algoritma perulangan. Jadi, apa sih algoritma perulangan itu? Perulangan adalah proses menjalankan satu atau lebih perintah selama kondisinya terpenuhi. Tujuannya yaitu untuk menghemat waktu dalam penulisan kode dan menghindari pengulangan instruksi yang sama. Nah, di dalam perulangan ada yang namanya istilah pencacah, yaitu variabel yang digunakan untuk menghitung berapa kali perulangan terjadi. Pencacah ini bisa bertambah atau berkurang sesuai dari arah perulangannya. Maka dari sinilah muncul yang namanya pencacah naik dan pencacah turun. Pencacah naik yaitu menghitung dari angka kecil ke besar, menghitung angka kecil ke besar, misalnya angka 1 ke 10, dan pencacah turun menghitung angka besar ke kecil, misalnya 10 ke 1. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis perulangan. Di dalam perulangan terdapat beberapa jenis perulangan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ada for, while, dan do while. Perulangan for digunakan jika jumlah perulangannya sudah diketahui. Misalnya kayak kita ingin menampilkan angka 1 sampai 10 di layar komputer, pasti kita sudah tahu batas awal dan batas akhirnya. Yang kedua yaitu ada perulangan while, digunakan jika jumlah perulangannya belum diketahui. Contohnya seperti kita membuat program dan meminta pengguna untuk menekan tombol stop untuk menghentikan musik. Jika tombol stop itu belum ditekan, maka musik akan terus berulang, dan jika tombol stop ditekan, maka perulangan akan berhenti. Nah, perulangan while ini cocok untuk program yang berjalan terus-menerus selama kondisinya terpenuhi. Selanjutnya yaitu ada perulangan do while. Perulangan do while ini mirip dengan while, tetapi pengecekannya itu dilakukan di akhir. Contohnya seperti kita ingin memasukkan password dan meminta pengguna untuk memasukkan password, pasti pengulangannya itu di pengecekannya itu dilakukan di akhir. Selanjutnya kita akan masuk ke pencacah naik dan turun.
dia tidak akan mengulanginya layak.
Baik, lanjut kita akan masuk ke contoh diskon pencacah naik dan turun pada perulangan for, well, dan dowel. Nah, di sini kita di antara tiga contoh ini kita cuma menggunakan contoh satu aja, yaitu menuliskan kalimat. Saya tidak akan mengulangi lagi sebanyak 100 kali. Nah, pada contoh diskon perulangan for pada pencacah naik. Nah, di dalam perulangan ini terdapat beberapa komponen yang perlu kita ketahui, yaitu pertama ada start. Start ini merupakan nilai awal dari perulangan. Di sini kita beri nilainya 1, itu menandakan bahwa perulangan dimulai dari angka 1. Yang kedua yaitu ada condition. Condition ini di mana kondisi yang harus dipenuhi dalam perulangan. Selama kondisi ini dipenuhi, maka perulangan akan terus dijalankan. Di sini saya beri nilai conditionnya itu kurang dari sama dengan 100. Selanjutnya yaitu ada increment. Increment ini merupakan nilai variabel akhir dari perulangan. Biasanya ada juga yang menggunakan seperti i plus plus atau nilai sama dengan i plus 1. Nah, itu menandakan bahwa variabel counternya akan menaiki satu angka. Nah, ini untuk pencacah naik. Kalau untuk pencacah turun, berarti kita hanya menggantikan untuk nilai awalnya yaitu 100 dan nilai conditionnya besar dari sama dengan 1, dan jika dia berkurang maka namanya itu decrement, maka akan kita ganti yaitu nilai min. Maka hasil yang akan ditampilkan yaitu saya tidak akan mengulangi lagi dari 100 ke 1. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh diskon perulangan well. Nah, pada perulangan well ini, nilai awalnya, nilai startnya itu diletakkan di luar perulangan, dan well dan condition diletakkan di dalam kurung well. Maka selama hasilnya ini terpenuhi, maka perulangan akan terus dijalankan. Setelah itu perulangan akan berhenti jika perulangan telah sampai garisnya sudah sampai 100. Selanjutnya dan jika kita ingin menggantikan ini menjadi pencacah turun, kita hanya menggantikan yaitu nilai awalnya menjadi 100 dan nilai conditionnya kita ganti menjadi besar dari sama dengan 100, dan nilai incrementnya kita ganti menjadi nilai min. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh diskon perulangan dowel pada pencacah naik. Nah, contoh diskon perulangan dowel ini mirip dengan well, hanya saja sama-sama memerlukan nilai awal yaitu nilai sama dengan 1. Hanya saja yang membedakan yaitu pada dowel ini dia dieksekusi terlebih dahulu. Makanya dowel ini tuh memeriksa nilai di akhir, sedangkan for dan well memeriksa nilainya di awal. Jika misalnya kita masukkan nilai yang salah pada dowel, dia akan tetap menginputkan walaupun itu minimal hanya 1 kali. Begitupun juga untuk pencacah turun, kita hanya menggantikan nilai awalnya yaitu nilai sama dengan 100, dan decrementnya kita ganti menjadi min.
1/1. Semua program itu akan menghasilkan output yang sama, yaitu dari 1/1 dan integritasnya turun dari 100/1. Nah, dari perulangan yang telah kita bahas tentang for, while, dan do while, di antara ketiganya memiliki cara kerja yang sama, yaitu sama-sama digunakan untuk perulangan. Hanya saja yang membedakan yaitu kapan kondisi diperiksa dan bagaimana perulangannya dimulai. Kita juga harus berhati-hati dengan kesalahan kecil seperti lupa menuliskan bercacah, itu bisa menyebabkan looping tak terbatas dan infinite loop. Maka dari itu, teman-teman semuanya penting untuk mempelajari yang namanya algoritma perulangan ini, karena ini akan terus kita jumpai di bahasa pemrograman lainnya seperti Java, C++, dan Kotlin. Nah, dari pembahasan kita tadi, apakah ada dari teman-teman semua yang bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri apa itu perulangan? Dari yang saya tangkap dari penjelasan itu tadi, yang mana jika tadi nilai 1 itu dibuat lebih kurang dari 100, maka ketika udah di angka 99 kita akan berhenti ya? Enggak, sampai 100. Sampai 100 berarti? Kurang dari 100 berarti sampai 100, di 101 berarti berhenti. Nah, jadi kalau misalnya berarti perulangan itu adalah pembuatan pemrograman yang algoritma perulangan itu adalah kayak pembuatan pemrograman yang mana kita membuat satu kalimat atau beberapa kalimat yang mana nanti akan diulang secara berulang berapapun yang kita buat sesuai dengan aturan yang telah kita tetapkan. Jadi tidak ada. Benar banget, kalau perulangan itu digunakan untuk mengulang perintah agar kita tidak menulisnya secara manual. Nah, selanjutnya dari pembahasan kita tentang for, while, dan do while, apakah ada dari kalian yang bisa membedakan apa itu while dan do while? Ya, Rana, silakan. Kalau while tuh memeriksa kondisi di awal, kalau do while itu memeriksa kondisi di akhir. Benar banget. Kalau while digunakan untuk memeriksa kondisi di awal dan do while untuk memeriksa kondisi di akhir. Nah, do while ini tuh cocok untuk perulangan, misalnya kita ingin memasukkan password dan akan dicek kondisinya di akhir. Nah, setelah itu di dalam perulangan, apakah kalian bisa memberikan contoh perulangan dalam kehidupan nyata? Contoh perulangan dalam kehidupan nyata.
Ya itu bisa, itu juga termasuk dalam perulangan. Aku mau nanya, Iya boleh. siapa kita harus pakai ulangan naik dan turun? Seperti kalau mencacah naik, misalnya kita dihukum oleh guru kita dan disuruh untuk menulis kalimat saya tidak akan mengulangi lagi 100 kali, itu kan sangat sangat melelahkan kalau kita menjalannya secara manual. Nah, maka itu kita menggunakan mencacah naik. Mencacah naik itu misalnya kita ingin memprogram dan mengetik angka 1 sampai 5. Nah, itu gunakan untuk menjajah naik, dan untuk menjajah turun ingin membuat program dari 5 ke 1, nah itu untuk menjajah turun. Nah, apakah dari teman-teman tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan lagi tentang perulangan for, well, dan well? Oh iya, saat kita melakukan kesalahan di dalam perulangan seperti lupa menambahkan nilai sama dengan nilai plus 1, maka apa sih yang akan terjadi di dalam perulangan kita ini? Ulang pertanyaannya, Bu. Saat kita ingin membuat perulangan, kita lupa misalnya membuat nilai sama dengan nilai plus 1, apa yang akan terjadi dalam perulangan kita? Jika menambahkan saja, maka akan berulang. benar, akan berulang terus atau disiklus. Benar. Nah, maka dari itu perulangan ini itu sangat penting karena sangat membantu kita dalam menghemat waktu dalam penulisan kode. Nah, maka itu dapat kita simpulkan, yaitu perulangan adalah proses menjalankan aktivitas secara berulang sampai kondisinya terpenuhi. Tujuannya yaitu untuk menghemat waktu dalam penulisan kode dan menjadi pengulangan instruksi yang sama. Dan penting juga untuk menggunakan for, well, dan well ini agar for ini digunakan untuk jika jumlah perulangannya sudah diketahui, well digunakan jika jumlah perulangannya belum diketahui, dan the well digunakan sama dengan well, hanya saja perulangannya dilakukan di akhir. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus menggunakan algoritma perulangan ini? Untuk menghemat waktu. Benar. Oke.
Nah, mungkin hanya itu saja pembahasan kita tentang algoritma perulangan ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan bisa menerapkannya di bahasa pemrograman. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling kurang 2 menit. Oke lah. Masih ada cek lain kan? Saya tidak tahu sama. Tadi itu ada nomor. Udah. HP-nya. Loh. Loh. Ini? Udah. Udah lah. Baik.